Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Dari tempat kediaman saya dari HKBP Philadelphia, Batakan, Balikpapan Timur. Saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan firman Tuhan. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat. Buka terus hatimu, biarkan firman Tuhan bekerja, maka hidupmu akan bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi Ratapan 3 ayat 22 dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini sungguh-sungguh amat menghibur bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang tersesat. Ini firman Tuhan ini sangat meneguhkan sekali bagi orang-orang yang tertekan, terbeban, menderita dalam kehidupan sehari-harinya. Dan pada saat ini juga memang ketika firman Tuhan dituliskan, situasi mereka juga sedang tertawan menjadi bangsa yang budak, menjadi budak di tengah-tengah bangsa orang lain. Israel yang menjadi satu kebanggaan, Yerusalem kota yang megah yang menjadi satu kebanggaan bagi mereka untuk seluruh bangsa-bangsa ketika itu, yang membuat mereka bermegah diri itu runtuh. Apalagi bait suci Allah yang dibangun oleh Salomo yang begitu megah, begitu indah, sudah dihancurkan. Tidak ada lagi kebanggaan. Tidak ada lagi satu hal yang dimegahkan bagi mereka. Karena apa? Karena semuanya telah menjadi puing-puing dalam situasi yang penuh dengan kehancuran. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ingat itu, jangan memegahkan hal-hal yang duniawi, kemewahan, kekayaan, materi yang banyak. Sebab ketika itu hilang, maka hilang juga sukacita kita. Demikian juga melalui firman Tuhan ini bagi kita yang menderita, bagi kita yang mengalami pergumulan yang begitu berat, saya mau katakan kepada kita, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka engkau akan dikuatkan, akan diberikan kemampuan untuk menghadapi dan timbul pengharapan yang baru, sama seperti apa yang terjadi bagi bangsa Israel ketika ini. Itu yang saya katakan tadi, saudara-saudara, firman Tuhan ini sungguh-sungguh sangat meneguhkan, sungguh-sungguh sangat menghibur dan menguatkan bagi orang-orang yang menderita. Ketika kita menderita, ketika kita mengalami pergumulan, maka dengarkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan dengan baik-baik. Percayalah firman Tuhan yang diwahyukan itu, yang di dalamnya ada Roh Allah, itu akan menghidupkan kita. Kadang-kadang bisa saja kita berpikir bagaimana ketika kita membaca firman Tuhan maka kita bisa memperoleh kekuatan dan memperoleh hidup. Sebab di dalam firman Tuhan itu ada Roh Allah. Sehingga ketika kita mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dengan baik, maka Roh Allah yang ada di dalam firman Tuhan itulah yang benar-benar
akan meneguhkan kita, memberikan penghiburan serta pengharapan kepada kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah apapun yang sedang terjadi, yang engkau alami, yang kita alami. Coba lihat saudara-saudara, ratapan akan pahitnya kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu terlihat jelas diungkapkan oleh Yeremia dalam kitab ratapan ini. Apa yang terjadi atas Yerusalem diungkapkan oleh Yeremia dengan kesedihan dan emosional. Karena memang situasi itu benar-benar apa? Benar-benar hancur, porak-poranda. Tidak ada lagi hal-hal yang baik, apalagi kehidupan di dalamnya. Karena benar-benar rata semuanya, hancur, terbakar, hangus, dan ya kacau balau lah, berantakan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang terjadi seperti itu, saudara-saudara, justru Yeremia memberikan pengharapan melalui firman Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan sampai pesimis, jangan sampai kehilangan pengharapan dalam iman mereka. Sebab kalaupun terjadi kehancuran itu memang dalam rangka supaya kita disadarkan, mereka disadarkan akan dosa-dosa mereka, kejahatan-kejahatan mereka, supaya mereka boleh kembali lagi percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat saudara-saudara, banyak hal yang membuat mereka menderita, ya. Dari firman Tuhan dari mulanya saja, ya. Mari kita lihat. Ia mengalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang. Ia menyusutkan dagingku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Saudara-saudara, ini saja sudah menggambarkan begitu banyaknya penderitaan mereka. Tetapi ketika Yeremia sudah mengungkapkan itu dalam syair yang benar-benar emosional itu, pada akhirnya dia juga mau mengatakan kepada mereka, saudara-saudara, mengingat satu hal. Ini yang dikatakan dari mulai ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa itu? Dari mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Itulah pengharapan, penghiburan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah apapun yang sedang mendera kita saudara-saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini yang perlu kita camkan baik-baik, supaya ketika kita mengalami pergumulan seberat apapun, tak berkesudahan kasih setia Tuhan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapinya. Mungkin pergumulanmu begitu berat, mungkin penyakitmu begitu parah, atau mungkin ekonomimu sedang hancur-hancurnya, atau mungkin keluargamu sedang berantakan. Tapi ingatlah, kalau kita benar-benar mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kepada kita, maka kita terus akan apa? Akan dimampukan dan timbul pengharapan yang baru bagi kita. Apalagi kemudian dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara-saudara, rahmat Tuhan adalah anugerah yang terbesar. Anugerah Tuhan yang terbesar dia buktikan saudara-saudara dengan dia mengutus anaknya satu-satunya kepada kita, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus kita. Untuk melepaskan kita dari setiap penderitaan demi penderitaan, bahkan kematian yang kekal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah hilang pengharapan kita. Sebab
kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Bahkan disebutkan di ayat 23, selalu baru tiap pagi. Bayangkan, selalu baru. Kita mungkin hari ini mengalami beban yang berat, masalah yang begitu banyak, bahkan kita tertekan, terbeban. Tapi ingatlah ketika kita tidur, Tuhan bekerja di situ, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, dan besok pagi-paginya kita bangun dengan sukacita dan penuh pengharapan bersama Tuhan. Tuhan memperbaharuinya hari lepas hari, every single day. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Ingat, baca terus, renungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang akan memperbaharui hidup kita. Firman Tuhan yang akan memulihkan. Dan firman Tuhan yang akan meneguhkan, memberikan semangat yang berlipat-lipat kepada kita. Sehingga kita tidak merasakan penderitaan yang kita alami ini menjadi lebih besar daripada kasih Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau meneguhkan kami, menghibur kami dengan firman-Mu yang begitu luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Dan rahmat-Mu terus Engkau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa kami, sertailah hidup kami terus. Kuatkan kami, mampukan kami terus. Menangkan kami. Dan biarlah hati kami terus terbuka untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya. Maka hidupmu akan bersukacita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.